Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Anissa Fitri dengan NIM 63220139. Di sini saya akan menjelaskan penginputan SPSS ANOVA satu arah. Baik, di sini merupakan tampilan awal dari SPSS. Selanjutnya, klik pada kolom name, lalu diisi dengan huruf X. Selanjutnya, klik pada kolom label dan isi metode. Ke kolom value, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Isi label metode A sampai dengan metode F. Setelah itu, klik OK. Lalu, ubah desimal menjadi 0, lalu isi kolom nomor 2 pada baris nama menjadi Y. Masukkan kolom label menjadi nilai, dan ubah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya kita ke sheet data view dan copy paste metode dan nilai dari Excel. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita ke Analyze dan pilih Descriptive Statistik, pilih Explore, dan metode X pada factor list dan nilai Y pada dependent list. Kemudian checklist normality plots with test, dan klik continue. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pilih menu Analyze, kemudian Compare Means menjadi One Way ANOVA, masukkan metode X kepada faktor dan nilai Y kepada dependent list. Lalu klik Post Hoc. Klik to OK, kemudian Continue. Kemudian pilih Option dan Checklist Homogeneity Ovariant Test. Kemudian Continue. Akan tampil hasilnya seperti ini. Amanda Putri dengan NIM 63220214 akan menjelaskan interpretasi output uji one way ANOVA. Yang pertama, melihat perbedaan rata-rata nilai 6 metode belajar. Berdasarkan output SPSS, melihat perbedaan rata-rata nilai dari ke-6 metode belajar dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata metode A sebesar 83,83, metode B 71,67, metode C 86,50, metode D 81,67, metode E 83,67, metode F 74,50. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi adalah metode C, yaitu sebesar 86,50. Selanjutnya, menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,176 karena nilai signifikan 0,176 yang berarti lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ke-6 kelompok nilai yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Selanjutnya, menguji apakah ke-6 sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Berdasarkan pengambilan keputusan analisis ANOVA, diketahui nilai signifikan sebesar 0,15, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ke-6 nilai metode belajar tersebut adalah sama secara signifikan. Selanjutnya, mencari kelompok mana saja yang rata-rata nilainya sama dan tidak sama. Sebagai contoh, kita akan membandingkan nilai rata-rata metode A dan B. Diketahui untuk lower bound-nya minus 1,55 dan upper bound-nya 25,88 pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai signifikan sebesar 0,105 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa nilai metode A dan B adalah sama. Selanjutnya, melihat kesamaan rata-rata nilai ke-6 metode belajar, homogeneous subsets. Untuk melihat kesamaan rata-rata, kita akan menggunakan output to HSD. Pada subset 1 terdapat data nilai metode A, B, D, E, F, artinya metode tersebut adalah sama. Pada subset 2 terdapat data nilai metode A, C, D, E, F, artinya
mereka adalah sama. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah ANOVA 2 arah atau two-way. ANOVA 2 arah adalah itu biasa digunakan untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok yang didasarkan pada dua yang mungkin mempengaruhi variabel dependen. Tujuannya adalah mengidentifikasi efek utama dari masing-masing faktor serta efek interaksi antara dua faktor tersebut. ANOVA 2 arah ini adalah teknik statis yang digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor independen terhadap satu variabel dependen. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke SPSS-nya. SPSS. Yang pertama itu kita buka SPSS, lalu kita langsung ke variable view, lalu di kolom 6 ini kita isi faktor dan juga variabel yang sudah kita buat. Faktornya itu ada dua, yaitu yang pertama jenis diet dan juga jenis olahraga, dan yang ketiga itu adalah variabelnya adalah berat badan. Kita langsung isi aja jenis diet. Untuk ke bawahnya kita bisa isi lagi si jenis olahraga, dan yang terakhir itu adalah berat badan. Oke, enter. Nah, untuk desimalnya ini kita semuanya 0 ya. Untuk desimalnya ini semuanya 0. Oke, kita langsung input aja si berat badannya. Oke, ini tampilan kalau kita sudah menginput semuanya yang berarti jenis diet, jenis olahraga, dan juga berat badan. Saya ada tambahin di jenis labelnya ini, di kolom labelnya itu samakan dengan namanya. Oke, untuk selanjutnya kita ke value. Di value ini kita masukkan di kedua faktornya ini jenis dan juga durasi yang dipakai. Masukkan value ini kita klik satu, lalu dalam si jenis olahraganya itu kita ketik jalan kaki olahraga yang kita gunakan. Seperti ini, lalu klik add. Oke, ini sebagai contoh aja, nanti saya ketik sendiri manual, kita langsung oke aja. Lalu di atas ini juga lakukan hal yang sama, value 1 isinya, lalu jenis dietnya itu adalah defisit kalori. Nah, nanti tinggal langsung add aja seperti ini, langsung oke. Lakukan hal yang sama. Oke, untuk selanjutnya kita setelah diinput semuanya, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke kolom measure. Oke, setelah itu khusus untuk kolom variabel itu ubah nominalnya menjadi scale. Oke, oke. Setelah semuanya diubah, kita langsung isi data di sheet data view. Nah, jenis dietnya ini kita isi sesuai dengan Excel yang kita buat seperti ini. Oke. Nah, kita isi semuanya sesuai dengan data. Oke, lakukan hal yang sama. Ini adalah tampilan setelah kita input semuanya di data view ya. Selanjutnya kita bikin kolom ZRE atau standardized atau ZRE-1. Caranya adalah kita klik analyze, lalu general linear model, lalu Oke. Nah, hasil produktivitasnya ini kita masukkan ke dependent list ini, ke dependent variable, lalu untuk ini kita masukkan ke dependent list. Ini faktornya. Oke, setelah semuanya dimasukkan, karena data yang kita pakai adalah data tanpa interaksi, maka kita ubah dulu settingannya. Klik modal, bulk items. Setelah itu tipenya itu diubah menjadi main effect. Nah, setelah itu salin kedua faktornya, pertama jenis diet, lalu yang kedua itu adalah jenis olahraga. Setelah itu kita klik aja continue. Oke, setelah kita klik continue, masih di menu yang sama, kita klik save. Setelah kita klik save, lalu kita checklist standardized, lalu kita klik continue. Setelah itu jika keluar ini kita oke nih ya, variant analysis of variant. Nah, ini adalah hasilnya dari data yang kita input tadi seperti ini. Untuk selanjutnya, nah ini dia adalah hasil dari ZRE-nya, ZRE yang telah kita input tadi datanya. Baik, kita lanjutkan untuk penginputan. Setelah tadi sudah diinput, maka akan muncul kolom ZRE_1 secara otomatis seperti ini tampilannya ya. Kemudian langkah selanjutnya klik menu Analyze, kemudian kita klik deskriptif statistiknya, kemudian pilih bagian Explore, kemudian bagian Standardize ini dipindahkan ke dependent list. Kita masukkan ke dependent list, kemudian jika sudah, kita pilih plot, kemudian bagian normality plot with testnya kita checklist, dan pilih continue, kemudian kita pilih OK. Kemudian jika sudah seperti ini, kita cari bagian paling bawah yaitu test of normality. Kemudian kita minimize lagi, lalu kita klik analyze, kemudian kita pilih general linear model, lalu pilih unvariate, kemudian jika sudah kita pilih option, checklist bagian deskriptif statistik dan homogeneity testnya, kemudian pilih continue dan kita pilih OK. Lalu kita maximize. Kesimpulan ANOVA 2 arah atau penginputan ke dalam SPSS yaitu variasi error untuk variabel berat badan dianggap homogen karena uji Levin menunjukkan nilai signifikasi 0,81 berdasarkan hasil analisis SPSS. Karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Hasil uji antara subjek menunjukkan bahwa jenis diet dan jenis olahraga tidak memiliki pengaruh signifikasi terhadap berat badan. Model ini hanya dapat menjelaskan 16,8% variasi berat badan R squared 0,168 yang menunjukkan bahwa variabel eksternal mungkin lebih mempengaruhi berat badan daripada yang ditunjukkan oleh model. Kemudian, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis diet dan olahraga yang dibahas dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
Berikut untuk penginputan ANOVA 2 arah tanpa interaksi ke dalam SPSS sudah selesai. Jika ada kekurangan dalam penyampaian video kami kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.